Yo, assalamualaikum. Balik lagi di FS Santai nih. Nah, jadi di episode kali ini kita akan sharing tentang apa namanya ya, customer gitu. Jadi segala hal tentang customer kita akan coba bahas di sini nih. Nah, ini pasti banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang berbeda ya. Karena kan customer tuh berbeda-beda nih. Dari barang yang dibawa, eh, jenis-jenis tipe-tipe customer tuh ada yang aneh-aneh kadang-kadang gitu kan. Oke, kita akan coba bahas langsung nih. Dari yang mulai pertama kan, kita akan coba bahas tentang barang yang dibawa oleh saya nih gitu kan, pengalaman saya. Jadi barang yang dibawa tuh yang paling enteng dari customer tuh adalah KTP. KTP atau ID card gitu. Cuman kotak segini doang dan dia minta box gitu. Dikirain kan bawa bawa apa gitu kan. Ternyata dia bawa KTP doang. Itu paling enak lah itu. Argo kakap bawa cuman KTP doang atau ID card. Terus mantap lah udah pokoknya itu. Nggak ada kayak udah bawa enteng aja, bawa kosong kayak bawa angin kayak gitu kan. Nah, untuk bawaan paling berat yang pernah gue bawa tuh, seinget gue ya, gue pernah bawa daging daging dari GDC kalau nggak salah, Depok tuh, ke daerah Bintaro kalau nggak salah. Itu 60 kilo, buset. Dikirain kan keterangannya tuh emang up to 10 atau 15 ya, lupa tuh. Daging 3 box gitu kan. 3 box. Dikirain kan daging daging tuh kecil-kecil kan biasanya, dikirain tuh kayak daging ayam 3 box gitu kan. Ternyata daging daging apa ya, daging kebo apa gitu kan. 3 box tuh ternyata satu boxnya itu 20 kilo guys. Jadi di samping kiri kanan 20, di atas satu 20, ya udah jadi 60 kilo. Nah, itu sih bawaan paling berat seingat gue ya, yang pernah dibawa tuh daging daging 3 box dengan berat 60 kilo. Cuman kalau itu masih enak tuh, masih satu si customernya emang udah apa, kasih note gitu kan, maksudnya pemesanannya itu up to 15 kilo gitu kan, jadi nggak 5 kilo. Nah, gue pernah nih satu lagi bawa, ini agak repot sih kalau menurut gue kan, dia pesanannya keterangannya tuh up to 5 kilogram. Nah, terus keterangannya bawa pupuk kan. Nah, dikirain tuh pupuk yang kecil gitu kan, yang ada tuh yang pack yang kecil yang 5 kilogram. Gue kirain bawa yang kayak gitu. Ternyata pas gue datang bawa pupuk yang 50 kilogram gitu. Nah, kalau tadi kan masih enak tuh bawa daging kiri kanan di atas gitu kan, di box, diikat pakai rapia gitu kan, pakai tali. Nah, kalau ini kan sekarung gede gitu kan. Nah, ini bawanya nggak bisa di belakang kan, otomatis harus di depan. Dan ternyata karena pupuk ini kan nggak padat ya, jadi di karung. Nah, jadi dia kalau misalkan eh apa ya, jadi kayak ngondoy gitu guys. Kayak kalau misalkan gue belok apa, ngelewatin jalan yang belok gitu, dia kena ke aspal tuh si si karungnya itu. Nah, ini gue ngeri-ngeri nih kalau bawa ini, untungnya nggak terlalu jauh gitu kan. Maksudnya ngerinya itu ngeri ngeri robek si karungnya kan. Udah gue jadi bentar-bentar gue benerin karena kan dia jadi ngondoy gitu guys. Jadi kayak dia nggak padat gitu kan. Nah, itu sih kalau menurut gue bawaan berat. Terus agak agak repot bawanya ya ini nih, si kayak pupuk-pupuk kayak gini gitu. Kalau misalkan masih bisa diikat di belakang walaupun agak agak gede gitu ataupun agak berat, nah itu masih nggak masalah. Nah, ini kan kalau kayak gitu tuh nggak padat ya, jadi susah gitu kalau menurut gue sih itu. Jadi itu yang paling berat seingat gue tuh 50 kilogram dan 60 kilogram itu gitu. Tapi pernah juga gue yang paling berat itu keinget nih gue. Jadi dia bawa buah, tapi ini bawa buah, pokoknya buah, seinget gue tuh buah mangga 40 kilogram, sepeti gitu kan, kata si penjualnya sih 40 kilogram. Terus bawa semangka 20 kilogram. Semangkanya tuh udah semangka apa melon ya, semangka sih gitu gue tuh, jadi udah dikarungin pakai tali-tali gitu kan, 20 kilogram. Terus sama buah-buah lain sisanya kata dia lebih dari 10 kilogram. Pokoknya totalnya tuh 70 kilogram lebih aja. Nah, ini nggak gue bawa tuh waktu itu, cuman karena ngeri gitu guys. Ini volumenya tuh udah berat banget kan.
Terus bawaannya susah. Coba lu bayangin bawa mangga 40 kg seperti yang gede, bawa semangka 20 kg, semangka 20 kg. Kalau misalnya bawa barbel 20 kg kan masih masih ya ilah segitu doang gitu walaupun berat. Nah, kalau ini susah kita naruhnya gitu. Terus bawa sisanya 10 kg lebih. Nah, ini pasti di depan kan otomatis. Nah, dan bawaannya itu ke puncak tuh, inget banget gua. Argonya emang lumayan kakep. Dan ini beberapa kali gue lihat nggak ada yang ngambil di dashboard karena emang agak bahaya gitu kan. Bahaya tuh ibarat ya dia ngelebihin volumenya, volume yang seharusnya gitu. Kalau udah segitu harusnya pakai mobil lah gitu. Kalau ini nih tipe-tipe customer yang pengen irit gitu. Terus gue telepon aja nih, Bu, ini saya cancel aja ya, nggak bisa, kata saya, ini terlalu berlebihan gitu kan. Maksudnya secara volumenya juga udah lebih banget gitu. Kata dia, ini kan sama, kalau di total mas paling cuma 70 berapa gitu, sama kayak bawa orang. Ya iya, orang mah di belakang ngejogrok diem, kalau isi bensin kita habis dia turun. Nah, kalau ini kita bawa 40 kg semangka begitu diikat di belakang, repot sendiri kita di pom bensin. Mending di cancel gitu. Ini kebiasaan juga sih kalau customer kayak gini gitu. Harusnya kan kalau segitu tuh udah pakai mobil gitu. Ini mah terus saya maksain pakai motor, walaupun pasti datang kemungkinan besar pasti dikasih uang tips, tapi ya kita nggak mau ngambil resiko lah gitu, safety first gitu kan. Untuk trip paling jauh, trip paling jauh kemana ya? Trip paling jauh kalau seinget gua tuh antara dari Ciamas ke Bekasi mana nggak tahu tuh. Pokoknya argonya tuh sekitar 100 nggak nyampe 150 sih, tapi hampir ya sekitar hampir 150 gitu, tapi nggak nyampe 150 ya, apa 130-an gitu. Atau dari Bogor ke bandara itu tuh, ke bandara. Nah, itu antara dua itu sih paling jauh, gue cuma segitu doang, dari Bogor ke bandara atau dari Bogor ke Bekasi. Tapi Bekasinya daerahnya lupa gue daerah mana tuh. Itu dua paling jauh. Kalau yang satu maksudnya satu aktif order ya, kayak gitu. Untuk bawaan paling dekat, pengantaran paling deket itu gua dari pengantaran cuman 3 menit. Jadi gua ngambil dari ruko sini, nganterin ke beda dua ruko apa 3 ruko gitu. Udah ke situ doang gua jalan. Mana ada parkirnya lagi, tau gitu gua jalan kaki. Pas gua lihat, ya ilah, ternyata 3 ruko doang bedanya gitu kan. Ya, tapi enak banget itu walaupun argonya 6.400. Itu beda 3 ruko doang tuh. Enak tuh itu. Wah, untuk uang tips paling besar yang pernah gue dapet itu maksudnya dari satu customer ya. Dari misalkan dari pick up-nya aja atau dari pengantaran aja itu 50.000 seinget gue. Paling gede gue dapet 50.000 itu di penerimanya. Cuman ada juga nih yang kayak orangnya tuh baik-baik dah. Ini kalau misalkan yang di tempat pick up dikasih, di tempat penerima dikasih. Nah, itu hampir 100.000 sih pernah gue dapet tuh. Jadi di alamat satunya gue dikasih, dilebihin. Nah, terus di alamat penerimanya juga dilebihin tuh sama dia. Gede banget lagi, lumayan. Udah jadinya jadi enak kita. Cuman ada juga nih yang customer tuh yang emang bener-bener ngepas tuh, ada juga. Jadi misalkan argonya 20.300. Nah, pas kita datang, ini pembayaran tunai ya, bukan ke akun. Kalau ke akun tuh emang pasti pas gitu kan. Kita datang ngambil tunai, biasanya kan orang tuh suka repot gitu ya, ngambil receh. Ternyata ada juga yang emang kita datang argonya 20.300. Ya udah dapetnya emang 20.300, bener-bener ada 300-nya. Itu gue juga pernah kayak gitu. Tapi itu nggak masalah sih, karena kan emang pas lama nggak kurang. Walaupun kadang-kadang ada yang pernah dikurangin. Pengantaran paling aneh kalau gue tuh, gue nggak pernah sih bawa binatang tuh. Kalau teman-teman gue ada tuh yang bawa binatang, bawa kucing, bawa apa tuh, kelinci apa kalau nggak salah. Ada juga teman gue yang bawa kambing tuh pernah. Jadi dia bawa di depan, kambing dikarungin kayak gitu. Itu pernah tuh. Gue nggak pernah sih, alhamdulillah, bawa binatang kayak gitu. Tapi penasaran juga kalau pengen bawa binatang yang kayak kucing, kayak kelinci tuh kayaknya asik gitu. Kalau gue tuh bawaan paling aneh menurut gue ya,
gue pernah jadi dia pick upnya tuh di puncak di hotel gitu kan, di hotel. Dan itu karena di sana tuh nggak ada kurir borjo, setahu gue pasti nggak mungkin ada lah kalau di sana tuh, kecuali emang yang lagi mental ke sana gitu kan. Jarang banget lah ibaratnya gitu. Bener emang argonya tuh gede, sekitar 120 apa 120 apa 130 gitu, 120 sih seinget gue. Nganternya itu ke Pondok Indah. Jadi dari ngambilnya di puncak di hotel ke Pondok Indah nih, itu tuh nggak ada yang ngambil guys. Jadi sekitar berapa ya lama tuh dia muncul di dashboard tuh, nggak ada yang ngambil kan, karena jauh banget emang di hotelnya tuh. Lupa gue hotel apa ya. Ya udah, gue coba cocol aja kan. Gue coba cocol, penasaran juga, ngerinya emang opik kan. Ngerinya orderan fiktif gitu kan, nganternya ke Pondok Indah lagi. Nah terus pembayarannya itu di titik keduanya gitu kan. Kalau di titik pertama pasti banyak ada yang ngambil kan, karena nggak mungkin orderan fiktif. Nah kalau titik kedua agak ngeri-ngeri gitu kan. Ya udah akhirnya diambil, gue ambil ke hotel. Ternyata pas gue ambil ke hotel, yang ngasih barangnya itu petugas hotelnya. Terus gue tanya, ini bener kan kak ke Pondok Indah ya? Bener katanya. Emang ini ngantar apaan sih? Gue bilang ini, katanya jadi mainan bocahnya ketinggalan di situ. Dia pernah nginep di situ, ketinggalan mainan bocahnya. Pas gue lihat, karena kan nggak ketutup kan, cuman dipakein kayak bag yang apa sih, kayak paper bag gitu kan, apa sih namanya ya. Nah kayak gitulah pokoknya bungkusnya. Terus kan nggak keikat kayak gitu kan, nggak diikat. Coba aja mas lihat dulu, katanya ini bawaannya cuma gini doang kok. Pas gue lihat mainan bocah, mainan apa tuh, mobil-mobilan gitu. Dia jauh-jauh gua ngambil ke situ. Padahal kalau misalkan dia beli di tempat mainan tuh kayaknya harganya nggak segitu gitu. Itu sih kalau menurut gua, mungkin karena ya nggak tahu lah, itu mainan mainan bocahnya gitu. Cuman emang ada kayak minyak apa gitu. Nah itu gua nggak tahu tuh. Itu sih kalau menurut gua, padahal dia bisa tinggal beli lagi gitu kan. Dan dengan harga tuh di bawah itu kayaknya gitu. Tapi dia masih tetap pengen mainannya itu. Gue anterin jauh-jauh dari puncak ke Pondok Indah kan. Ya orang Pondok Indah beda lagi kan. Aneh-aneh kadang-kadang orang-orang kayak mah kayak gitu. Waktu nunggu pick up paling lama itu gue sejam lah, ada hampir sejam kalau nggak salah, hampir sejam tuh pernah gue nunggu. Karena itu emang posisi lagi sepi, terus argonya lumayan. Ya udahlah gue tungguin ke Palang sejam doang, jogrok di situ di rumah customer tuh, duduk kayak sambil main HP. Biasanya tuh nggak mau guys, jadi kayak jarang banget orang mau nungguin sejam gitu kan. Setengah jam aja kadang-kadang orang males gitu kan. Jadi dia kadang-kadang pas kita datang biasanya sih makanan, nah terus itu belum jadi, masih di packing kayak gitu gitulah. Itu sih paling 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 lama nunggu. Ya paling itu aja sih guys yang bisa kita sharing di episode kali ini. Coba gue tetap pengen tahu nih gitu, bawaan paling berat kalian, atau misalkan uang tips kalian paling gede tuh segimana sih gitu. Agak penasaran juga gitu kan. Kita share, namanya juga kita sharing. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di episode yang nggak tahu kita bahas apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.